yang kedua, judulnya berbagai pilihan terapi terkini sesuai subtipe kanker payudara. Mohon maaf yang seharusnya dibawakan oleh Prof. Suhan tadi, beliau kurang enak badan. Kita doakan semoga beliau cepat sehat kembali, ya, dan tidak kalah canggihnya dengan Dr. Handoko, asisten beliau yang akan memberikan menggantikan tugas Prof. Suhan, ya. Jadi kalau diperhatikan, nanti siapkan pertanyaan, ya, yang bagus juga buat Dr. Handoko. Silakan, Dok. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong. Perkenalkan saya Handoko, dari Prati seperti Prof Tati, tapi berhubung Prof Tati hari ini kurang sehat, makanya saya menggantikan beliau. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat Ibu. Jadi kalau tadi Dr. Sonar dari dokter yang sangat senior, jadi sekarang ini pandangan dari saya dokter yang paling junior. Jadi kita akan sama mengenai payudara, kita akan mengenai beberapa subtipe kanker payudara. Ini awalnya Prof tadi, tapi maaf saya sampaikan. Jadi kalau kanker payudara bukan hanya kanker payudara, kalau kena kanker itu secara umum ya yang menderita bukan hanya pasiennya tetapi juga seluruh keluarganya. Makanya ini adalah when someone has cancer, the whole family and everyone who loves them does. Jadi memang kanker ini sesuatu yang berat. Penderitaannya bukan hanya pada pasien, tapi seluruh keluarga teman-temannya juga merasakan. Makanya kita akan lihat nanti bagaimana upaya-upaya yang mungkin untuk mengurangi risiko kanker, dan apabila sudah kena, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita lihat bagaimana kanker di dunia dan di Indonesia. Ada berapa banyak sih kasus-kasusnya? Jadi diperkirakan, ini data dari dunia, diperkirakan pada tahun 2040 nanti akan ada hampir 30 juta kasus kanker baru, yang mana hampir setengahnya akan menimbulkan kematian dalam waktu yang cukup singkat. Jadi ini dilihat dari tahun ke tahun proyeksinya naik. Kenapa ini naik? Sebenarnya bisa dijelaskan bahwa semakin lama orang hidup, maka dia akan semakin berpotensi kena kanker. Makanya tadi kata Dr. Sonar, kalau usianya 65 tahun ke atas, risiko kanker payudara meningkat. Itu betul karena kalau usianya kanker itu kan sel normal yang menjadi tidak normal. Dia sel yang selalu di dalam tubuh kita, pasti ada sel yang selalu tumbuh menggantikan sel-sel yang lama. Proses penggantian sel tersebut itu selalu ada risiko terjadi kesalahan. Jadi seperti sel kulit kita berapa lama pasti akan digantikan oleh sel kulit yang baru. Berarti kan dia akan tumbuh terus. Proses tumbuh tersebut berarti dia akan mengcopy semuanya, termasuk genetiknya, DNA-nya. Nah, proses mengcopy genetiknya tersebut bila dilakukan berulang-ulang kayak mesin fotokopi berulang-ulang, maka kalau udah bertahun-tahun pasti ada kemungkinan terjadi kesalahan. Nah, kesalahan yang terus-menerus dan berakumulasi itulah yang menyebabkan kanker. Jadi secara alami, kalau usia seseorang semakin tua, artinya dia memiliki kemungkinan yang lebih besar terjadi kesalahan pada saat mengcopy dirinya sendiri. Nah, kesalahan yang berakumulasi dan begitu banyak tersebut pada akhirnya bisa mencetuskan kanker. Jadi kalau dulu kenapa tahun 90-an atau bahkan di bawah itu kok kejadian kankernya kecil, kita bisa mengatasi penyakit infeksi tersebut, akhirnya dia bisa survive. Umur 20-30 kalau kena penyakit infeksi bisa diatasi, pneumonia bisa diatasi. Jadi umurnya panjang, semakin panjang umurnya maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kanker. Makanya di dunia ini nanti kita bisa lihat guys bahwa nah
Nah ini setiap detik ini kalau kita hitung ya, dari seluruh dunia yang jumlahnya bermiliar-miliar orang, ya kurang lebih setiap 1 detik ada orang yang terdiagnosis kanker. Dan 70% kanker yang terjadi itu di negara-negara low middle income country, dengan yang pendapatannya bukan yang tinggi. Next. Nah ini bisa dilihat kalau di negara-negara Eropa, di negara maju, karena mereka dari dulu sudah memiliki angka harapan hidup yang lumayan tinggi, 80-an di Kanada, hampir mendekati 90 tahun, di Eropa juga 40 tahun. Sedangkan di Asia dulunya rendah. Jadi makin lama dengan berkembangnya negara, ekonomi yang makin baik, kesehatan yang makin baik, angka harapan hidup meningkat. Makanya kalau dari segi grafik, paling banyak peningkatan kejadian kanker di negara-negara Asia. Bukan kankernya sedikit di negara barat, tapi memang udah ada, tapi mereka konstan rate-nya. Di Asia dengan angka harapan hidup yang makin baik, kelihatannya rate-nya meningkat gitu. Nah, di 2040 di Asia diperkirakan ada lebih dari 14 juta kasus baru. Dan hampir lebih dari setengah pada akhirnya akan meninggal karena kanker. Ini proyeksi-proyeksi ya. Nah ini lihat 2018 ke 2040. Nah, semua negara akan naik, tapi paling tinggi ini peningkatannya di medium dan low to medium HDI country. Next. Nah, ini sama. Ini adalah asumsi kalau kejadiannya meningkatnya hanya 2%. Klik lagi. Nah, hanya 2%. Lihat. Kalau dari tahun ke tahun kejadian kankernya hanya meningkat 2%, maka lihat grafiknya yang orange itu. Jumlah pasien yang menderita kanker akan menjadi sangat besar. Nah, kalau di tahun 1990 di dunia itu, ini di Indonesia itu urutan nomor 8, kanker itu penyebab kematian nomor 8. Nah, sekarang di 2017 itu udah jadi nomor 2. Jadi setelah penyakit kardiovaskular, mungkin 10 tahun lagi kanker itu akan menjadi penyebab kematian pertama. Ya ini semua karena yang atas-atas TBC, apalagi enteric infection itu infeksi usus, diare, macam-macam, itu semuanya udah dapat diatasi. Jadi pengobatan udah bagus, dia bukan menjadi penyebab kematian utama lagi. Jadi ranking kanker jadi naik. Next. Nah ini adalah sebaran di berbagai kota, kabupaten. Next. Nah, ini adalah piramida populasi kita. Next lagi. Nah, ini sama dengan yang tadi Dr. sudah jelaskan bahwa di usia yang semakin tua, secara umum risiko kanker akan lebih tinggi dibanding dengan usia muda. Tapi bukan berarti usia muda tidak mungkin kena kanker. Tetap ya, tetapi risikonya lebih kecil. Ya kalau serviks sih memang itu kan sangat berhubungan dengan infeksi HPV, makanya serviks cenderung sedikit lebih mudah karena dia lebih mudah kan ada paparan terhadap HPV-nya, makanya biasanya terjadi di sana. Kalau usianya udah tua banget dan sampai sana ya nggak pernah kena HPV, menjadi lebih kecil bukan berarti tidak mungkin. Next. Ini adalah sama epidemiologi, ini juga jumlah kasus saja. Ini kalau dilihat perempuan dan laki-laki. Perempuan memang yang nomor 1 itu adalah kanker payudara. Nomor 2 baru kanker mulut rahim. Kalau untuk laki-laki yang paling pertama dan paling sering adalah kanker pada paru-paru, diikuti dengan kanker kolorektal. Kolorektal itu usus. Ini di dunia. Kalau yang kanan ini di dunia, yang kiri itu di Indonesia. Jadi memang kalau bisa dilihat untuk kanker payudara itu memang yang warna pink itu cukup banyak bahkan di dunia. Tapi ini karena both sex, perempuan dan laki-laki, makanya kanker paru dilihat juga lumayan besar yang warna biru. Next. Ya. Nah, ini adalah prevalensi berdasarkan data berdasarkan provinsi-provinsi. Next. Nah,
Ini adalah informasi yang tidak benar. Tadi Dr. Sonal juga sudah menyampaikan. Jadi pengobatan kanker payudara nanti di slide agak belakang kita bisa lihat ada yang sudah tervalidasi. Sekarang ada 3. Jadi operasi, radiasi, sama kemoterapi ataupun terapi sistemik lainnya kayak terapi hormon. Di luar itu masih belum tervalidasi. Jadi kayak informasi kayak gini pakai apa ini tambahan alami ya sebaiknya jangan begitu mudah percaya karena itu tidak terbukti bisa. Kalau memang dia udah terbukti bisa udah dipakai di mana-mana di seluruh dunia. Memang kadang orang susah menerimanya karena dia suka mendengarkan cerita yang memberikan dia harapan. Kalau dia ke dokter onkologi kan nanti pasti akan diceritakan apa adanya. Oh, stadium ibu udah stadium 3. Nah, angka kemungkinan apanya survivalnya gimana? Terus tidak dia dengan stadium 3 kayaknya tidak mungkin, maksudnya kemungkinan benar-benar dia cure hilang kankernya ada kemungkinan, tapi kemungkinan tidak terlalu besar karena stadium udah stadium 3. Maksudnya itu kan adalah informasi yang dia nggak suka dengar. Dia mau dengarnya saya kalau diobati bisa sembuh. Jadi mereka yang jual herbal biasanya menjanjikan gitu. Kalau dia menjanjikan ibu dengan minum ini bayar segini pasti bisa sembuh. Ada orang yang kasih testimoni. Biasanya mereka akan gampang percaya. Yang namanya orang umum dia kan kepingin mencoba. Tapi yang mungkin ibu harus yakinkan ke mereka bahwa itu dia kalau mau coba sih boleh-boleh ya, tapi kita harus melihat ke faktanya, ke realitanya. Realitanya adalah bahwa semua orang itu suatu hari dia pasti akan meninggal, apapun penyebab kematiannya. Bisa karena sakit infeksi, sakit paru-paru, atau bahkan kanker. Maksudnya itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kalau dia sudah kena kanker, dia juga harus dia harus bisa menerimanya, harus dijelaskan. Ya memang ini kenyataannya kena bencana, kena kanker, itu adalah faktanya. Tapi sekarang apa yang bisa dia lakukan untuk memperpanjang umurnya, untuk mengurangi rasa sakitnya, untuk membantu mencegah penyebaran kankernya? Yang benar-benar bisa dan sudah terbukti itu adalah pengobatan yang memang 3 kelompok itu yang secara medis sudah diakui. Tapi pengobatan seperti ini nggak ada buktinya. Buktinya cuma testimoni orang. Bisa ya cerita, belum tentu benar. Ya, maksudnya berikan dia gambaran. Mereka orang-orang tersebut gambaran. Kita tidak memaksa dia tidak boleh mencoba herbal, mencoba apa. Tetapi cobalah berpikir dengan cara yang lebih rasional dan cobalah untuk menerima. Dia harus coba menerima keadaan yang dialami. Karena kalau dia tidak menerima, dia enggak nih saya nggak percaya saya kena cancer. Ya sudah terjadi, kenapa bisa kena? Itu banyak sekali faktornya. Tetapi pada saat dia sudah kena, maka dia harus memikirkan saya harus berobat kemana, dengan siapa, apa programnya. Nah, dan bagaimana saya menjalaninya supaya saya kuat. Dibanding kalau dia cari-cari yang informasi herbal yang tidak jelas. Nah, ini beberapa contoh-contoh informasi yang keliru. Banyak klaimnya bisa menyebabkan apa? Bisa sembuh dan lain-lain. Ini banyak sekali dari website, nggak tahu apa itu barang-barang herbal. Dibilang yang kayak gini juga masih bisa sembuh. Ini kebetulan bukan kanker payudara ya, contoh-contohnya yang next. Jadi ini di Google aja udah begitu banyak informasi publik dan kadang-kadang nggak tahu itu yang pakai Justitas juga ikut foto kayak mengendorse obat-obat gitu. Next. Ayo lanjut. Jadi ini adalah sebuah penelitian sederhana yang kita lakukan di RSCM. Kita mau tahu kenapa sih kanker payudara dia telat untuk berobat. Masalahnya kan bisa 3 kemungkinannya. Kemungkinan pertama pasiennya sendiri tidak datang untuk berobat, telat untuk berobat, dia tidak mau. Yang kedua itu bisa karena sistemnya, karena BPJS-nya prosesnya panjang sampai
yang tidak terlambat itu cuma 13%, yang benar-benar tidak terlambat. Keterlambatan paling sering itu adalah keterlambatan antara sistem, dokter, dan pasien. Next. Jadi keterlambatan pasien ini 52%, jadi lebih dari setengah itu karena pasiennya yang telat untuk datang berobat. Ada juga faktor keterlambatan sistem dan dokter. Sistem ya, sistem rujukannya yang lama itu 34%. Keterlambatan dokter juga bisa terjadi. Keterlambatan dokter itu karena cancer ini kan apa ya? Itu tidak, maksudnya begini, kalau ada orang yang kena cancer, maka sebaiknya dia dibawa ke onkologis. Onkologis apa dia? Ada benjolan dimanapun berada, yang mana diduga itu adalah ganas. Kalau mau ke dokter bedah, sebaiknya ke dokter bedah onkologi, karena prinsip pengobatan cancer itu akan sedikit berbeda dengan prinsip pengobatan tumor jinak. Karena kadang-kadang ada sebagian dokter bedah yang umum yang tidak harus mengerti kemana pertama kali ia paling sering menyebar, dan daerah yang berisiko untuk menyebar itu harus ikut dioperasi untuk mengurangi kemungkinan penyebaran lebih lanjut. Yang mana kadang-kadang di daerah kalau sama dokter bedah umum itu tidak dilakukan, dia mentata laksana seperti tumor jinak, dia mengangkat benjolan biasa saja. Dan sequence dari terapi, kan terapinya selalu tiga yang golongan besar: operasi, radiasi, terapi sistemik dengan obat-obat atau kemoterapi. Bagaimana mensekuensnya? Harus apa dulu? Apakah harus kemo dulu, baru operasi, atau operasi dulu baru kemo, setelah itu baru radiasi? Urutan dari terapi ini juga sangat menentukan keberhasilan dari terapi itu. Jadi kalau sama berobatnya sama dokter onkologi, secara umum kita udah tahu, jadi kita akan mengkoordinasikan. Jadi ibu akan mendapatkan sebuah gambaran jelas. Ibu datang, stadiumnya segini. Yang terbaik adalah ibu sekarang mendapatkan kemo dulu 3 siklus. Setelah kemo maka ibu akan dioperasi. Setelah operasi lanjut lagi menyelesaikan siklus kemo, baru datang untuk radiasi. Jadi siklus dari terapi yang penting. Kapan mulai terapi apa? Setelah ini terapinya harus apa? Itu penting sekali. Jadi kalau memang kena cancer, untuk memulai terapi ya sebaiknya ke dokter onkologi, karena dia akan bisa menjelaskan secara lengkap ini program terapinya. Seperti itu. Next. Jadi karena keterlambatan oleh pasien, sistem, dan dokter, memang kalau kita hitung secara biayanya itu ya luar biasa. Paling besar itu biayanya dari untuk terapi lokal. Ini dari data penelitian yang kita teliti di sini. Next. Nah, ini kalau kita lihat data BPJS untuk kemoterapi dan radioterapi di 2018 saja BPJS menghabiskan 1,4 triliun untuk pengobatan kanker. Hanya terbatas untuk kemoterapi dan radioterapi. Ini belum dihitung operasinya di seluruh Indonesia. Yang mana angka ini kemungkinan akan naik terus karena jumlah penderita kanker akan meningkat. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi biaya sebenarnya adalah kita nanti ibu bisa lihat kita ada bikin panduan, Prof tadi ada bikin panduan praktek klinis untuk kanker payudara, kanker paru, ada banyak sekali. Itu ada standar terapi. Karena kanker itu multidisiplin, jadi dia itu akan diobati oleh banyak sekali dokter onkologi. Jadi kapan harus diberikan terapi ini, volumenya harus bagaimana, itu harus terstandarisasi. Dengan standar terbaik maka akan memberikan angka kesembuhan yang paling tinggi. Nah, dengan memberikan angka kesembuhan yang paling tinggi maka biayanya akan mengecil. Karena kalau pengobatan yang salah penyakitnya nggak tuntas, gampang untuk kambuh. Pada akhirnya BPJS rugi karena ibu datang lagi, kambuh lagi, harus dikasih kemo lagi. Bukan hanya pasien yang menderita, keluarga yang menderita, biaya untuk pengobatan di keluarga juga jauh lebih besar. Nah, itulah makanya ya kita membuat standar-standar tersebut yang disosialisasikan ke seluruh ini.
ini porsinya Dr. Asosiasikan seluruh onkologi di Indonesia supaya cara menterapi pasien itu terstandarisasi. Yang mana standarisasi tersebut sudah diakui cara seperti ini, tahapan-tahapannya ini adalah yang paling benar. Kita mengacu guideline dari Amerika, dari Eropa, memang di sana juga melakukan seperti ini, yang mana akan memberikan kemungkinan kesembuhan yang paling besar. Next. Nah, ini adalah catastrophic disease. Next. Jadi, yuk. Nah, selanjutnya kita akan cerita sedikit apa itu kanker. Kanker tadi udah sedikit saya singgung bahwa itu sebenarnya adalah sel normal. Yang paling kiri itu adalah sel normal. Sel normal yang menjadi tidak normal. Kenapa kita bisa menjadi tidak normal? Karena yang tadi sel tersebut akan digantikan. Dia itu selnya itu tidak akan hidup selamanya. Ada sel yang hidup selamanya, sel yang hidup selamanya Pak, sel otak. Nah itu sampai tua dia nggak ganti-ganti. Kalau itu nggak pernah jadi cancer. Tapi ada tumor otak. Tapi tumor otak itu selnya itu bukan sel saraf otak, tapi itu sel penyokong otak. Itulah yang berganti-ganti, makanya dia bisa jadi cancer. Jadi sel yang tidak pernah digantikan itu adalah sel yang tidak akan menjadi cancer. Kayak jantung, kan nggak pernah ada kanker jantung karena jantung itu adalah begitu dia udah jadi tumbuh menjadi sebuah organ. Kalau terjadi sakit jantung, penyumbatan jantung, maka udah rusak, sebagian otot tersebut akan rusak. Dia tidak ada kemampuan untuk memperbaiki, untuk beranak lagi selnya, menggantikan yang rusak. Kalau jantung itu secara intrinsik nggak bisa. Nah, kecuali ada yang baru-baru stem cell diinjekkan stem cell, nah itu ada kemungkinan. Tetapi secara dia sendirian nggak akan digantikan. Makanya nggak pernah ada kanker jantung. Yang ada kanker tempat lain, tapi kebetulan kena jantung, tumbuh di sana, dan itu jarang sekali terjadi. Jadi sel yang seperti itu dia tidak akan pernah kena cancer karena dia nggak tumbuh, dia gitu-gitu aja. Kalau dia mati udah selesai, rusak. Nah, sel yang sering untuk tumbuh kayak payudara itu akan terus digantikan di ductus-ductusnya yang untuk saluran air susunya itu memang akan digantikan. Terus serviks, mulut rahim itu juga akan terus digantikan, termasuk kulit kita, usus-usus akan terus digantikan. Nah, sel-sel yang akan terus digantikan tersebut ada risiko untuk tumbuh menjadi kanker karena setiap kali dia digantikan sama temannya yang baru, berarti dia beranak. Nah, proses bikin beranak tersebut ada kemungkinan error. Dan bila ini diulang berkali-kali, ribuan kali, maka error yang berakumulasi akhirnya menjadi abnormal, menjadi tumor. Nah, suatu saat dengan tambahan pajangan, misalnya ada rokok atau apa, nah itulah akan menstimulasi dia menjadi kanker yang ganas dan menyebar kemana-mana. Nah, ini dia bisa menyebar, ya pada akhirnya namanya cancer, tumbuh dan dia akan menyebar. Jadi ini adalah biaya, ini sama kayak saya tadi, biaya yang paling besar itu dalam pengobatan terapi lokal dan regional. Next. Bagaimana cara melakukan pencegahan? Ini adalah pencegahan yang terbaik ada. Nanti kita akan lihat ada faktor risiko. Faktor risiko adalah faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya cancer. Misalnya rokok. Faktor risiko tidak semuanya bisa kita cegah. Ada faktor risiko yang nggak bisa cegah. Jadi faktor risiko kita bagi dua. Ada satu bisa dicegah, yang kedua nggak bisa. Yang kedua yang nggak bisa itu kayak usia. Ya kalau usia memang udah tua ya mau diapain kan? Atau ada riwayat keluarga, ada keluarga yang memang dia dari lahir itu gennya memang udah ada error. Jadi sel tersebut kan ada kemampuan untuk mengecek DNA-nya. DNA-nya ini ada error atau tidak. Tetapi ada beberapa orang yang memiliki riwayat keluarga yang kena cancer di usia yang muda, memang dia dari keturunan sudah ada gennya itu ada beberapa yang udah error. Nah, ditambah
ditambah dengan akumulasi yang tadi dia setiap kali beranak kemungkinan ada terjadi error, nah makanya dia bisa berisiko mendapatkan cancer di usia yang lebih dini. Tapi itu nggak bisa kita apa-apa ya, karena memang bawaannya udah seperti itu. Yang bisa kita lakukan intervensi adalah kita mengurangi kemungkinan faktor risiko yang bisa kita cegah. Misalnya rokok. Rokok ini sangat jelas, bukan hanya di kanker paru, di banyak sekali jenis kanker ini juga ada hubungannya. Tidak berarti orang yang kena rokok pasti kena kanker, tetapi orang yang merokok maka akan lebih tinggi resikonya. Misalnya begini, kalau kita ada 1000 orang yang tidak merokok, terus ada 1000 orang yang merokok, sama-sama yang usianya sama, terus diikuti selama 30 tahun, ada 10% dari yang merokok menjadi kanker. Sedangkan yang tidak merokok yang jadi kanker cuma 5%, setengahnya. Ya, Ibu memang bisa bilang kan masih kecil 10%, tapi kan itu sesuatu yang sangat mudah untuk kita kurangi risiko dari 10% menjadi 5% hanya dengan tidak merokok. Dan apa untungnya merokok? Harus habis biaya untuk beli rokok lagi kan. Jadi bukan hubungan merokok dengan kanker bukan mutlak ya, pasti merokok pasti kena kanker. Karena ini namanya faktor risiko meningkatkan kemungkinan. Jadi dari 1000 orang yang merokok itu cuma 10% yang kena, tapi 1000 orang yang tidak merokok 5%. Kan setengah ini kan, 10% dan 5%. Jadi hubungannya seperti itu. Nah, karena itu sesuatu yang memang tidak bagus dan bisa dicegah, maka anjurannya di mana-mana ya jangan merokok. Apalagi kalau sedang on treatment, sedang sudah dapat cancer, dapat terapi, itu jelas banget kalau orang merokok dia akan menurunkan efektivitas dari semua pengobatan yang diterima, baik kemoterapi maupun radiasi. Terus diet yang sehat, makan banyak sayur, buah, ikan-ikan, itu adalah secara umum orang yang kena kanker pun dianjurkan untuk makan yang sehat. Makan yang sehat ini juga dia mirip dengan kanker. Kalau diteliti, dia akan mengurangi risiko untuk kena kanker bagi orang-orang yang memiliki diet yang sehat. Aktivitas fisik juga, aktivitas fisik nggak usah aktivitas berat, mungkin seminggu 5 kali atau minimum 3 kali lah aktivitas fisik antara 30 menit sampai 1 jam, mungkin jogging aja atau kalau suka berenang, itu aktivitas fisik yang sudah sangat bagus. Nggak usah terlalu dipaksakan, tapi harus ada aktivitasnya. Habis itu vaksin, nah ini vaksin bisa kita cegah. Vaksin yang untuk kanker saat ini yang ada yang jelas mengurangi kanker cuma 2. Satu HPV, vaksin HPV untuk mengurangi kemungkinan kena kanker mulut rahim. Bukan berarti kalau sudah divaksin HPV pasti nggak mungkin terjadi, bukan begitu. Tetapi dengan vaksin HPV kemungkinan untuk terjadi kankernya berkurang secara drastis. Yang kedua itu adalah vaksin hepatitis. Hepatitis kalau anak-anak sekarang sih semuanya udah wajib disuntikkan, ini program pemerintah. Nah, hepatitis ini juga orang yang kena hepatitis, kan vaksinnya hepatitis B ya. Sebenarnya hepatitis banyak, ada A, B, C. Yang bisa bikin kanker paling sering B dan C. Kalau C itu belum ada vaksinnya, ada vaksin hepatitis B. Jadi dengan vaksin hepatitis tersebut akan mengurangi terjadinya kemungkinan kanker juga. Jadi cuma ada 2. Jadi tapi kalau dia udah vaksin hepatitis B bukan berarti tidak mungkin kena kanker liver. Kalau banyak sering banget minum alkohol atau makanannya tidak sehat, berlemak banget sampai livernya kalau di wet dia fatty liver, dan itu terjadi secara waktu yang panjang, itu juga bisa ada risiko. Tapi risikonya bukan karena ada hepatitis B, karena gaya hidupnya tidak sehat. Tadi itu vaksin, paparan virus, alkohol. Alkohol selain kanker liver, kanker ini juga saluran saraf, esofagus, lambung itu juga bisa meningkatkan risiko. Sama tadi satu lagi yang virus, sebenarnya kanker lambung ada juga, dia bukan virus sih, dari bakteri. Kan ibu mungkin pernah dengar Helicobacter pylori, itu juga bisa meningkatkan risiko kena kanker di daerah lambung. Tapi itu nggak masalah dengan pemberian antibiotik, itu nggak ada vaksinnya, tapi dikasih antibiotik aja itu bisa selesai. Terus
selain kita cegah faktor risiko, kita lakukan deteksi dini. Nah, deteksi dini apa yang bisa dilakukan? Deteksi dini kalau untuk perempuan adalah payudara, pemeriksaan payudara sendiri, dipegang, sering-sering dipegang, apalagi usianya bila udah lebih lanjut kan, dipegangnya ya, kalau rasa kok nggak enak, ada benjolan walaupun masih kecil, maka segeralah untuk periksakan ke dokter. Nanti bisa dilakukan mamografi, USG, macam-macam. Atau kalau mau secara rutin aja, udah usianya di atas 40 tahun, nah secara rutin aja memeriksakan diri, boleh di mamografi. Kalau usianya di bawah 40 tahun bisa di USG payudaranya. Terus pap smear kalau untuk kanker serviks untuk semua yang sudah menikah dianjurkan untuk melakukan pap smear. Gak usah mungkin kalau di awal, gak usah tiap tahun, mungkin 2-3 tahun sekali. Pap smear kan bukan sesuatu yang menakutkan, cuma tinggal sampel, gak ada ditusuknya. Tapi ini sangat bagus. Selain pap smear boleh IVA lebih sederhana, itu ada di hampir semua puskesmas. Ini akan benar-benar mengurangi risiko karena bulu rahim, bukan mengurangi risiko, tapi memberi kita tahu lebih awal, karena stadium yang sangat dini itu akan memberikan kemungkinan kesembuhan yang sangat tinggi, hampir mendekati 90-100%. Terus kolonoskopi, ini untuk kanker usus. Kolonoskopi ini dianjurkan kalau ada riwayat keluarga atau usianya udah mulai dibuka di atas 40-50, bolehlah 5 tahun sekali kolonoskopi. Diteropong dari usus, dilihat ada polip atau apa tidak. Dan ya pemeriksaan HPV, kalau misalnya ini pemeriksaan HPV mahal, tapi kalau ini nggak dilakukan dengan IVA dan plasper itu juga udah oke. Terus diagnosis tata laksana, nah ini yang tadi pelayanan kalau dia udah kena, maka inilah kalau pengobatannya nggak kemoterapi, radioterapi ya pembedahan. Terus bila penyakitnya tidak mampu, maksudnya tidak nyebar, kemungkinan kecil untuk dia bisa cure dari cancer, maka kita akan memberikan terapi paliatif. Jadi ini juga jangan ada orang kata stadium 4 udah menyebar kemana-mana, dia bilang ke ibu, saya nggak usah berobat lagi lah, dokter saya ke dukun aja atau pengobatan herbal. Kalau saya ke dokter udah dibilang nggak mungkin bisa sembuh cancernya, ya itu bikin dia putus asa. Tapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa kita tawarkan. Itu adalah kenyataannya. Dengan stadium 4 tersebut yang sudah menyebar kemana-mana, dimanapun di seluruh dunia diobati dengan apapun, tidak akan semuanya hilang 100% dari tubuhnya. Yang kita bisa lakukan adalah pengobatan paliatif. Pengobatan paliatif ini kita bisa, bila dia ada sakit, kita mengurangi sakitnya. Kita berikan obat-obat yang memiliki efek samping yang minimal, yang diharapkan bisa membantu sedikit mengurangi kecepatan tumbuhnya tubuh. Yang memang pada akhirnya suatu hari pasti mungkin orangnya akan meninggal atau apa karena komplikasi dari kansernya. Tetapi selama proses perjalanan tersebut, kalau dia memang diobati dengan benar, kualitas hidupnya akan baik. Maksudnya rasa sakitnya mungkin tidak ada, dia masih bisa makan, aktivitas yang sederhana bisa dilakukan secara mandiri. Itu yang bisa kita tawarkan. Jadi bukan berarti tidak ada pengobatan, ada pengobatan tapi tujuan pengobatannya bukan menyembuhkan dia dari kanker, tapi membantu dia melewati masa tersebut. Ya suatu hari kan orang yang pasti mati, itu harus diterima. Kalau enggak ya dia mau gimana pun, karena kalau dia berobat herbal tidak ada obat-obatnya yang membantu menahan penyebaran kansernya, ya bisa aja timbul luka yang kayak tadi, foto-foto tadi, dan itu kan lebih parah, pasti kualitas hidupnya jelek, bisa bau lagi, bernanah. Itu yang tidak kita harapkan. Itu kalau paliatif kita tujukan mencegah keadaan seperti itu terjadi. Gitu. Terus ini yang tadi ya, faktor risiko, ada yang bisa dicegah dan ada yang tidak. Lanjut. Yang bisa dicegah ya sebaiknya dicegah. Lanjut. Ini rekomendasi WHO juga dan IAEA, janganlah merokok, makan makanan diet yang sehat dan mencegah terjadinya infeksi. Ini adalah
hindari alkohol. Ya kalau alkohol dikit-dikit banget sih nggak apa-apa, tapi dalam jumlah yang banyak banget itu tidak bagus. Terus diet yang sehat, yang seimbang, lingkungan yang sehat. Ya memang ini kadang kita nggak bisa hindari, polusi banyak di mana-mana. Tapi kalau memang ya ini apa boleh buat lah. Terus aktivitas fisik yang sehat, lakukan olahraga rutin. Nah itu adalah faktor-faktor. Nah ini dikatakan ada kanker yang bisa dicegah. Ya kanker yang bisa dicegah yang jelas banget itu kanker cervix dengan vaksin hepatitis B untuk mencegah kanker ini, liver. Terdampak tidak sehat ini banyak sekali. Mungkin ibu udah pernah sering lihat lah, banyak sering kandungan yang berbahaya. Dan bukan cuma bahaya bagi yang isap rokok, tetapi bagi sekitarnya yang nggak bagus, karena asap tersebut ada kandungan kimia yang nggak bagus dihirup sama orang lain, itu akan meningkatkan resiko bagi orang sekitarnya kena cancer juga. Ini udah banyak penelitian negatif dari rokok. Next. Nah, terus ini pola makan dan olahraga yang baik. Kalau dia makan tinggi serat, sayur buah yang dapat dicegah, pasti kanker usus, kanker payudara juga bisa mengurangi risikonya. Makan makanan yang rendah lemak, jadi lebih baik makan makanan yang dari ikan laut, karena lemaknya itu lumayan bagus. Terus jangan banyak makanan yang diawetkan, yang mengandung penyedap rasa, pewarna yang sebagainya, itu dikurangi. Terus hindari alkohol, olahraga yang teratur. Kalau bisa ya juga 5 kali seminggu, minimum 30 menit, dan jangan terlalu dulu. Ya, ini foto-fotonya. Nah, selain kalau kita melakukan tadi ini semua, selain mengurangi maka ini juga akan mengurangi risiko diabetes, stroke, dan penyakit jantung koroner. Maksudnya ini adalah pola hidup yang sehat. Semua penyakit banyak dia akan bisa dikurangi risikonya dengan gaya hidup seperti ini. Terus pencegahan infeksi harus bersih. Jadi ini adalah beberapa virus yang bisa menyebabkan kanker ya. Kalau HPV tadi sudah ada vaksin, hepatitis B juga ada vaksin. Kalau yang lain belum ada vaksin. Masih sedang diteliti. Next. Nah, terus kita lihat bagaimana dengan kanker payudara. Ini adalah sama epidemiologinya. Kanker payudara di wanita ini nomor 1. Lanjut. Ini berdasarkan provinsi-provinsi. Yang paling banyak di Bali ini ternyata. Next. Jadi 1 dari 8 perempuan ini data dari Amerika ini akan menderita kanker payudara. Tetapi ada harapan karena bila dia deteksinya awal maka 98% angka kemungkinan sembuhnya. Tapi kalau dia stadiumnya lanjut akhir maka kemungkinan kesembuhannya turun menjadi 27%. Ini penting banget untuk melakukan pemeriksaan dini. Payudara gampang banget. Payudara sesuatu yang di permukaan bisa dipegang sendiri setiap hari. Begitu ada, karena payudara itu tidak ada rasa sakit benjolannya. Jadi begitu ada sesuatu yang tidak enak mengganjal, segeralah diperiksakan. Nah ini adalah sedikit sumber kankernya itu dari saluran yang selama ini menyalurkan air susu. Nah, saluran tersebutlah yang sel-selnya akan terus tergantikan, makanya dia ada resiko kanker. Biasanya tumbuhnya di sekitar sana. Nah, faktor risiko untuk kanker payudara kalau misalnya mens pertamanya di usia yang lebih muda, terus yang tidak pernah menyusui. Jadi kalau ada anak disarankan menyusui karena ini mengurangi risiko kanker payudara, dan itu bagus juga bagi anaknya, lebih pintar nantinya. Terus usia melahirkannya lebih tua, menggunakan kontrasepsi hormonal dalam waktu yang lama banget. Kontrasepsi kan sekarang banyak macam. Boleh pakai itu IUD yang tidak memiliki hormon
bulan, oke. Tapi kalau mau kontraflow hormonal boleh, nggak masalah, tapi mungkin jangan terlalu lama, mungkin 1 tahun diselingi dengan kontrasepsi yang mekanik kayak IUD itu. Habis itu menopause yang usianya lebih lanjut itu juga ada risiko. Pernah ada risiko di keluarga, kanker di keluarga. Habis itu bila stres, konsumsi banyak lemak, alkohol, rokok, itu semuanya adalah faktor risiko kanker prostat. Nah, deteksi dini caranya sederhana, periksa sendiri. Kalau ada sesuatu, periksa ke dokter maupun bidan. Kalau lebih baik dianjurkan dia secara berkala, mungkin kalau usianya di atas 50 tahun, 1-2 tahun sekali periksakanlah ke tenaga kesehatan, ke puskesmas atau ke bidan. Jadi karena pegang sendiri kadang-kadang kalau kecil kan dianggap nggak ada, jadi lebih baik ya orang lain juga yang memegang supaya lebih sensitif gitu. Nah, jadi benjolan di payudara biasanya tanpa keluhan, dia itu nggak ada rasa sakitnya. Tanda-tandanya ya seperti itu. Kalau dia udah sampai ada putingnya ketarik atau keluar cairan dari putingnya atau sampai bentuk payudara tidak normal, warnanya berubah, biasanya ini sudah ukuran tumornya lebih besar sampai terjadinya. Kalau dia kecil, biasanya hanya kepenak kayak ada benjolan kecil, tapi belum ada tanda-tanda keluar sesuatu dari puting, warnanya berubah, biasanya masih gitu. Jadi ibu harus sensitif, begitu ada sesuatu yang mengganjal langsung diperiksakan aja. Next. Nah ini foto-fotonya, tapi ini udah lebih pasti, udah lebih besar, ukurannya juga lebih besar. Nah ini ada daerah yang paling sering muncul benjolan. Paling sering itu di bagian luar payudara. Kalau kita belah 4, paling luar sebelah atas itu 25%. Bisa paling seringnya di bagian pinggir. Pinggir dalam mungkin terjadi tapi lebih jarang. Jadi ibu ya harus memperhatikan, apalagi kalau pinggir luar ya harus hati-hati. Kalau ada benjolan jangan panik, karena bisa saja ini adalah benjolan mungkin kista jina atau sesuatu yang jina, belum tentu ini adalah ganas, tetapi itu akan lebih baik kalau ternyata ganas diketahui lebih awal, karena bisa kita atasi dengan hasil yang sangat bagus. Lanjut lagi, ini beberapa itu ada yang kiri itu yang sudah dioperasi. Jadi payudara kalau ukuran tumornya kecil banget nggak jadi masalah, bisa kita operasi benjolannya aja. Jadi namanya breast conservative surgery, jadi nggak diangkat semuanya. Kalau udah besar ya terpaksa harus angkat semuanya. Lanjut. Terus ini sama kayak tadi dokter sonar, stadium yang awal memberikan harapan kesembuhan yang paling tinggi. Deteksi payudara ini sadari, periksa sendiri atau sadari, periksakan ke tenaga kesehatan. Lanjut. Nah, di mana bisa diperiksa? Banyak di bidang puskesmas maupun dokter praktek umum, rumah sakit maupun rumah sakit bersalin. Di mana ya, begitu ada sesuatu segera periksakan. Yang dicari ini sama dengan tadi. Ayo lanjut. Nah, ini cara periksa. Mungkin tadi dokter sonar sudah cerita juga kan. Intinya diraba di semua kuadran dari payudara. Ya, next ini yang dicari. Pemeriksaan penunjang bisa mamografi. Mamografi dianjurkan kalau di atas 50 tahun, di bawah itu nggak usah. Bisa USG, kalau usia lebih muda bisa MRI. Nah ini kalau ada benjolan mau tahu pasti di biopsi. Biopsi paling sederhana FMRB pada jarum kecil, atau dioperasi langsung diangkat semua tumornya. Jadi perjalanannya dia paling sering ke kelenjar ketiak. Ini perjalanan, makanya kalau operasi biasanya ketiaknya juga ikut diambil. Kalau dia bisa juga metastasis nyebar ke jauh. Next. Nah ini foto-foto saya lanjut. Next. Nah ini sama. Ini kalau yang pengobatan yang baru-baru ini nanopartikel, radioimunoterapi ini semuanya sedang dalam penelitian. Mungkin 10 tahun lagi bisa menjadi standar, tapi saat ini masih belum. Next. Nah yang sudah standar yang kiri tadi. Ya, lanjut. Nah radioterapi ada peranannya apabila operasinya mau persekasi payudara, cuma ada payudara mau buang
yang awal, maka wajib mendapatkan radiasi. Itu harus itu. Kalau enggak dia akan kabur, sangat tinggi resikonya. Nah, kalau untuk obat-obat ini mungkin nanti diperhatikan, jelasin terus. Nah ini adalah algoritma pengobatannya. Terus ini sama pembedahan. Pembedahan kan, ini ada radiasinya. Jadi yang dengan alat radiasi baru, maka kita bisa radiasi hanya di daerah payudara. Paru-paru jantung mendapatkan radiasi yang sangat minimal. Jadi ibu boleh nanya yang pernah kena radiasi katanya nggak ada masalah. Sebenarnya 25 kali oke aja, nggak ada keluhan. Nah ini kemoterapi dan obat-obatan mungkin nanti berlanjutkan akan banyak cerita. Nah ini di seluruh Indonesia ini udah ada alat-alat radiasi. Jadi dimanapun berada, kalau memerlukan radioterapi bisa di daerah-daerah ini. Yang belum ada cuma di Papua, daerah timur itu masih belum ada. Next. Lanjut. Ini menunjukkan distribusi dokter-dokter yang ada di Indonesia. Lanjut. Terus. Jadi sebaiknya jangan menunda terapi karena menunda terapi akan mengurangi kemungkinan keberhasilannya. Dan hati-hati dengan obat alternatif karena banyak iklan-iklan tersebut yang salah. Next. Terus. Ini juga tidak benar. Herbal, jaket, pemberi halaman palsu. Jadi caranya sama dengan rekomendasi dosen, hidup sehat dengan cerdik. Nah ini tidak ada website juga mengenai, boleh disosialisasikan mengenai literasi kanker, informasi yang benar dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Terus ini sedang kita develop untuk cara-cara guideline terapi kanker untuk disosialisasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Yang meriah dong sekali lagi ya. Karena waktu sangat terbatas, satu pertanyaan. Yang tadi belum siapa? Ibu. Silakan. Siang dok, saya Liana dari Cirebon dok. Tadi diawali sama dokter Sonar, tadi cerita tentang alat baru katanya dok. Nah minta tolong dok diceritain itu alat baru, bedanya dengan alat yang biasa itu apa, gunanya apa, dan apa-apa itu dok. Makasih dok. Perlu diketahui. Jadi alat radioterapi, perkembangan radioterapi itu sangat cepat ya. Jadi alatnya ya hampir beberapa tahun sekali ada muncul yang baru. Alat-alat yang baru itu keunggulannya dia waktu radiasi lebih singkat. Habis itu kita bisa melakukan verifikasi secara langsung. Jadi ibu kalau sudah diposisikan di tempat sinar, kita bisa CT scan lagi di dalam, memastikan ibu udah benar yang mau target yang mau kita sinar, baru kita lakukan radiasi. Itu keunggulan alat yang baru. Itu kalau untuk kanker payudara itu adalah kanker yang cukup superficial di permukaan dan dosisnya enggak terlalu tinggi karena itu biasanya pasti diberikan pasca operasi. Jadi dia memerlukan dosis yang sangat tinggi. Sebenarnya tidak memerlukan alat yang luar biasa high-end karena kalau yang perlu alat yang luar biasa high-end nanti di daerah-daerah lain yang nggak ada alat sampai sesanggih ini nggak bisa melakukan. Jadi itu bisa kecuali ada penyebaran, misalnya penyebaran kanker terus ke otak cuma satu biji, di tempat lain bersih semua, jadi kemo bersih tinggal satu di otak. Nah kita mau radiasi seluruh otak diberikan tambahan dosis di otak tersebut dari penyebarannya. Nah itu memerlukan alat yang high-end seperti ini. Jadi benar-benar akurat di daerah sekitar pinggir-pinggir tumor yang merupakan organ yang normal, yang nggak tumornya akan dapat dosis yang kecil, sedangkan yang target tumornya dapat dosis yang tinggi. Jadi itu adalah keunggulan dari alat yang baru ini. Modelnya banyak sekali, ada yang kayak masuk ke tabung kayak CT scan, ada juga alat yang muter dua. Tapi intinya adalah alat-alat baru ini akan memberikan keakuratan yang lebih tinggi, memberikan kita kepercayaan target yang kita sinari yakin karena kita verifikasi CT scan sebelum kita melakukan sinar, dan bisa 4D itu nafas tuh nggak ada yang masalah, kita akan 4 di CT scan-nya. Itu adalah keunggulan yang baru. Kalau alatnya ada,
digunakan untuk tumor-tumor kayak tumor pankreas yang mana sampingnya usus. Nah itu bahaya, itu harus akurat banget, makanya itu harus pakai alat kayak gini atau di otak, harus pakai alat itu. Gitu. Puas ya? Terima kasih Dr. Handoko, kita kasih aplaus yang meriah. Ya, untuk selanjutnya dengan topik berbagai efek samping yang mungkin terjadi dari setiap jenis pengobatan metastatik breast cancer dibawakan oleh Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam tubuh. Perhatikan dengan seksama, ini beliau orang super sibuk, ya. Jadi dengan pengalaman segudang, jadi tolong diperhatikan. Mungkin di sini juga ada pasien beliau ya. Siapa yang jadi pasiennya? Tuh. Oh, banyak yang ketawa.